Menjadi orang tua cermat bersama Global Prestasi School. Kembali dengan saya Mr. Anto, host yang akan memandu podcast edukatif ini. Podcast ini akan ditayangkan di hari Jumat melalui berbagai platform media seperti YouTube dan juga Spotify. Tentunya kami akan mengundang berbagai narasumber yang inspiratif untuk memberikan tips dan trik tentang lifestyle dan juga parenting. Bapak Ibu cermat bisa mengklik lonceng, subscribe dan juga share untuk tidak ketinggalan setiap episode-episode yang menarik dari podcast cermat ini. Wah, I would like to say thank you so much to all the podcaster in the previous episode that have been share all the things about lifestyle. Hari ini kita mau bahas sesuatu isu yang sangat menarik dan cukup viral at this moment, yaitu isu tentang mental health pada anak dalam program Cermat Cerita Jumat. Wah, saya hari ini sudah kedatangan seorang tamu yang begitu luar biasa, seorang ibu, wanita karir, psikolog dan juga praktisi pendidikan yang saat ini sedang mengajar di Universitas Indonesia, yaitu Ibu Dian Wisnu atau biasa kita sebut dengan Mbak Dian. Halo pagi Mbak Dian atau Ibu Dian. So how are you? How is your life? Selamat pagi Mr. Anto. Selamat pagi Ma'am. Kabarnya baik. Kalau bicara sehat mental maka bilangnya kabar baik sehat secara mental dan fisik. Kabar baik secara mental dan secara fisik. Oke. Ya, gimana nih kesibukannya saat ini nih Ibu Dian? Ya, kesibukan aku saat ini lagi sering banget olahraga. Karena dengan olahraga itu kita bisa menyehatkan badan. Terus rasanya kan jadi lebih bahagia karena ada hormon-hormon endorfin, serotonin yang meningkat dalam tubuh kita. Sehingga kita menjadi lebih sering tersenyum dan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi dengan tersenyum. So that's why you look so great today ya, karena pasti aktif dalam berolahraga ya. Wah, kira-kira ada nggak sih jenis olahraga yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan nih bahwa kita itu tambah lebih sehat dalam secara mental? Kira-kira apa nih? Sebetulnya olahraganya boleh apa aja nih Mr. Anto. Kayak misalnya Mr. Anto sukanya apa? Mungkin jalan sehat, mungkin lari pagi, mungkin senam, atau sekarang lagi booming tuh kita bicara zumba gitu ya, atau mungkin main tenis gitu ya, atau berenang dan sebagainya. Jadi semua olahraga itu bisa menyehatkan kita secara fisik tentunya, dan bonusnya kita jadi lebih happy. Wow. Jadi apa aja boleh gitu. Asik sekali pokoknya ya. Wah, kalau kita ngomong nih tentang mental health nih ya, Ibu Dian, mungkin kita perlu tahu nih kalau mental health ini kayaknya isunya cukup lumayan viral nih, apalagi setelah pandemi, pembelajaran online, atau juga banyak hal-hal yang kita lakukan secara online dan tidak berinteraksi dengan banyak orang karena kita harus terkukung di rumah dengan kondisi tersebut. Apa sih pandangan nih Bu Dian sebagai seorang praktisi psikolog juga tentang mental health ini sendiri nih, dan juga mungkin nanti bisa cerita dari pandangan orang-orang yang Ibu Dian pernah ketemui. Oke. Kalau kita bicara mental health gitu ya, teman-teman semua yang ada di sini ya, itu kita bicara bahwa sebetulnya dalam tubuh kita itu kan ada pikiran, ya, ada pikiran, lalu ada perasaan, lalu ada perilaku yang bagaimana kita memperlihatkan di hadapan orang-orang sekitar kita. Jadi kalau bicara sehat mental itu bagaimana kita mensinkroniskan, jadi selaras gitu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, lalu perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya kita berpikiran bahwa hari ini akan baik-baik saja, tapi perasaan kita nggak nyaman, maka kita juga akan merasa bahwa mau melakukan sesuatu susah, gitu ya. Jadi cobalah kita untuk mindful, gitu ya, berpikir, berasa, dan berperilaku sesuai dengan apa yang memang harus kita lakukan hari itu, pada hari itu juga. Kemudian juga melakukan sesuatu, berinteraksi dengan orang-orang sekitar secara sehat, gitu ya. Secara sehat mental, berinteraksi itu artinya kita bisa menjaga emosi kita. Ya, kita bisa mencoba untuk tenang dulu kalau misalnya ada orang yang bikin kita marah, sedih gitu ya, apalagi kalau ini kan kita bicara di lingkungan anak-anak gitu ya, karena anak kan mudah sekali untuk terpancing. Jadi sehat mental itu ya bisa menjaga emosi juga, bisa berinteraksi sosial dengan teman-teman, dengan guru ya, dengan orang tua juga tentunya, dan siapapun yang terlibat di dalam hubungan sosialnya gitu. Jadi nggak cuma bicara olahraga, sehat fisik gitu ya, tapi ketika mengendalikan emosi itu juga menjadi hal yang penting dalam kesehatan mental. Wow, that's a very nice explanations ya. Kalau saya boleh tanya nih sama Bu Dian ya, kira-kira sebenarnya mental health ini kenapa sih isunya baru muncul belakang ini? Apakah ini baru terjadi saat ini atau mungkin dari dulu nih mental health itu sudah ada gitu loh?
Ya, sebetulnya kalau kita bicara kesehatan mental itu sudah lama, tapi mungkin tidak banyak orang tahu. Nah, kita kan sempat nih mengalami kondisi COVID ya, misalnya atau ya, selama 2 tahun. Jadi kita nih udah S2 COVID lah istilahnya gitu ya, selama 2 tahun. Ini udah masuk tahun ketiga. Nah, di dalam kondisi COVID itu kan banyak terjadi kasus-kasus orang yang mengalami depresi, ya, mengalami kondisi keterpurukan secara ekonomi sehingga membuat mereka tidak bisa membiayai keluarganya dan sebagainya, sehingga stres gitu kan ya. Nah, orang stres lalu depresi kan bisa menyebabkan akhirnya lama-lama menjadi tidak ingin hidup lagi di dunia ini, atau kita katakan sebagai suicide atau bunuh diri. Nah, kondisi-kondisi seperti ini cukup banyak ketika masa COVID kemarin. Bahkan kami para psikolog juga cukup banyak melakukan konseling secara online, ya, dan itu juga masih kurang juga gitu ya. Dan juga konseling secara onsite. Jadi artinya kita juga datang ke klinik dan melakukan konsultasi. Jadi sebetulnya kesehatan mental itu bukan hanya di saat tahun sekarang ini atau 2 tahun yang lalu pada saat masa pandemi, tapi sudah lama. Dan definisi dari World Health Organization juga jelas bahwa kalau bicara sehat mental itu artinya kita sehat secara fisik, secara mental, bahkan secara sosial, secara spiritual, dan secara ekonomi juga gitu. Baik, thank you banget nih buat informasinya tentang masalah mental health dan juga bagaimana kurang lebih historinya juga mental health. Nah, kalau menurut Bu Dian nih, dengan isu mental health yang sekarang sudah cukup booming di kalangan masyarakat, apakah masyarakat itu sudah mulai aware belum sih tentang kondisi mental health ini, dan mereka sudah mulai cukup tahu nggak? Jadi mungkin mereka tidak tahu apa itu sebenarnya adalah mereka mengalami gangguan mental begitu atau kesehatan mental. Ya. Gimana, Ibu? Nah, memang kita bicara awareness gini ya, misalkan, jadi bagaimana membuat orang itu paham bahwa apa sih bicara sehat mental itu gimana. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di situs-situs web gitu ya, dan jangan lupa kita dengerin cerita Jumat tentunya ya. Nah, itu kita akan bahas bahwa bagaimana sih supaya kita tahu. Nah, ketika dalam kehidupan seseorang itu kita susah sekali untuk misalnya satu, berpikir jernih. Ya, ada masalah cepat tersinggung. Ya, kemudian atau dia lari dari masalah, nggak mau menyelesaikan. Kemudian lebih cepat marah, cepat sedih, cepat nangis. Ya, kemudian juga mau berinteraksi dengan orang lain, dia menghindari interaksi, atau banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, tapi interaksinya tidak berkualitas, ya, banyak konflik, gitu ya, dan akhirnya jadi banyak musuh dan merasa lonely. Nah, 3 hal itu sudah sangat terlihat bahwa sebetulnya kita mengalami kondisi mental yang perlu pendampingan, ya, atau kita perlu datang ke psikolog untuk melihat apakah sih yang terjadi pada diri kita ini, sehingga kita membutuhkan mungkin konseling, membutuhkan terapi lanjut, dan dicari root masalahnya ya, dari the problem, kira-kira apa sih yang menyebabkan dia mengalami kondisi seperti itu. Karena orang yang sehat mental itu mau dapat beban seperti apa juga dia akan terus berjuang. Jadi dia punya daya lenting. Kita bilangnya kalau dalam psikologi nih, misalnya kita bicara bahasa Inggris sedikit ya. Kita bicara resiliensi. Jadi bagaimana dia bisa mampu untuk bangkit kembali dari kondisi keterpurukan, dan dia bisa menghadapi masalah itu dan terus mencoba sampai dia berhasil. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau memang kita bisa mendiagnosa yang lebih awal, pasti kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Betul. Nah, kalau misalnya tadi sebenarnya sedikit Bu Dian sudah memberikan gambaran nih ciri-ciri orang-orang yang mengalami gangguan mental gitu kan. Ada orang-orang yang mungkin merasa dia belum bisa mengikuti dengan baik atau mungkin terhadap lingkungannya. Apakah mental health ini bisa nggak sih terjadi kepada anak-anak di usia sekolah, misalnya mungkin anak SD atau anak SMP atau SMA, atau ini mental health hanya terjadi kepada orang-orang yang sudah mungkin bekerja atau mungkin dalam dunia pekerjaan dan mungkin mereka yang sudah berprofesi, atau gimana nih mungkin dari Bu Dian pandangannya? Iya, sebetulnya Mas Ranto, kalau kita bicara kesehatan mental itu ketika seorang bayi terlahir di bumi ini, itu kita sudah tahu bahwa dia harus sehat juga walaupun secara fisik tapi mentalnya. Bagaimana dia lahir, diterima oleh orang tuanya, bagaimana significant others kemudian menggendong anak itu, mengayomi, mendidik ya, dan menemani anak sampai bertumbuh dari kecil sampai kemudian menjelang dewasa dan sampai dewasa dan dilepas sampai ke dunia sosial yang tanda kutip bisa berpraktek sebagai diri yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara sehat mental itu dari kita terlahir itu sudah harus memiliki kondisi bahwa dia bertumbuh berkembang, ada orang yang menemani dia gitu ya. Nah, ketika di usia anak-anak yaitu usia SD misalnya 6 gitu ya sampai
remaja akhir, kalau dalam psikologi itu sampai usia 18 tahun, 21 tahun, itu memang masih perlu didampingi oleh orang tua. Nah, orang tua mendampingi dan merawat dan bisa menerima kondisi anaknya apa adanya. Nah, itu yang penting. Bisa aja jadi anaknya misalnya namanya sekolah ya, misalnya ya. Kadang-kadang kan anak-anak ada yang mungkin kok nggak ngerjain PR gitu. Orang tuanya kecewa, marah banget dan sebagainya. Karena kita kasih waktu, ya udah kalau ngerjain PR, nanti kamu dihukum sama orang tua, terus kamu juga dihukum sama guru mungkin, atau disuruh stay di kelas karena ngerjain PR di kelas gitu kan dan sebagainya. Dia belajar dengan konsekuensi itu, lalu dia menjadi lebih tahu bahwa yang dilakukan ini salah dan harus diperbaiki, dan itu bisa menumbuhkan perasaan bahwa dia harus mandiri. Salah satu ciri anak yang sehat secara mental adalah dia bisa mandiri mengerjakan tugas-tugasnya. Orang tua mengingatkan, mendampingi, melihat PR-PR dan sebagainya, tapi anak itu kemudian bisa belajar untuk oke, aku bisa ngerjain sendiri gitu. Kalau aku nggak bisa, aku coba cari. Sekarang kan udah sangat ini ya, sosial media udah bisa lihat dari TikTok, dari apapun itu ya, dari YouTube dan sebagainya, dan lalu dia belajar gitu kan. Nah, kemandirian itu nggak semua anak punya nih, Mr. Anto. Kadang-kadang kalau orang tanya terlalu tanda kutip ya, menyuruh terus setiap hari sehingga anaknya itu juga nunggu disuruh baru mengerjakan, itu berarti sebetulnya kita mencoba mengembangkan anak menjadi anak robot. Anak robot dalam arti dia hanya mau melakukan kalau ada yang menginstall, yang ngeklik tombolnya. Nah, itu yang berbahaya. Anak-anak seperti itu menjadi sangat tergantung dengan orang tua. Artinya ketika di lingkungan sosial, terutama di sekolah, dia akan tumbuh menjadi anak yang nggak akan berinisiatif duluan. Dia nunggu gurunya ngomong, nunggu teman-teman yang ngajak. Nah, itu mesti berhati-hati. Berarti kan dia bukan tumbuh jadi anak yang mandiri. Karena ciri-ciri anak mandiri ini ya bertanggung jawab, dan dia jadi merasa bahwa kalau aku mau senang, mau happy, nggak dihukum, atau aku mau berkembang, ya aku kerjain semua tugas-tugas aku dan aku berinteraksi dengan teman-teman aku. Berantem sama teman-teman itu kan wajar ya, misalnya namanya juga anak-anak. Itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi dia harus tahu bahwa dia kalau dia salah, dia minta maaf. Kalaupun dia nggak salah, dia tetap harus minta maaf karena kan terjadi konflik dengan temannya. Dia belajar kan, oh jadi kalau berhubungan sosial kita ngalah juga, kita meminta maaf. Nah, itu juga bagian dari kesehatan mental. Nah, hal seperti itu orang awam pahamnya adalah itu bukan bagian dari kesehatan mental. Gitu kan, Mr. Anto. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu cermat, ini luar biasa, kita banyak mendapatkan informasi nih dari Ibu Dian tentang mental health ini sendiri ya. Dan salah satu keyword yang saya lihat juga adalah untuk mendiagnosanya adalah dengan kemandirian tersebut ya. Jadi bagaimana kalau kita bisa melihat anak itu tidak mandiri, mungkin sudah ada satu ciri-cirinya juga ya. Betul begitu kan Bu Dian? Jadi tidak mandiri dan kurang bisa mengendalikan emosi kan. Kurang bisa juga betul. Terus, control emotion. Betul. Lalu akademiknya juga berkurang nih. Misalnya dulu waktu kelas 1, kelas 2 SD gitu ya, bagus nilainya, tiba-tiba kelas 3 menurun terus dia jadi sering murung di dalam kamar, lalu tidak mau berinteraksi. Lalu kalau misalnya kegiatan ekstrakurikuler dia nggak mau join sama teman-temannya, melarikan diri. Nah, itu juga ciri-ciri bahwa ada apa nih, mungkin ada konflik dengan teman yang tidak selesai. Nah, itu bisa menyebabkan dia merasa lonely. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya gini ya Bu Dian ya, kita tahu bahwa orang-orang di Indonesia ini kan awareness tentang mental health ini masih sangat kurang sekali, dan mungkin orang tua itu tidak tahu ya bahwa kayaknya anak saya tidak mengalami gangguan mental atau tidak mengalami kesehatan mental juga, dan akhirnya dibiarkan. Apa sih efek yang akan terjadi jikalau kita orang tua tidak mengetahui informasi ini dan tidak aware dengan situasi ini? Apa yang akan terjadi pada anak-anak kita? Yang terjadi tentunya anak-anak akan mengalami stres. Stres itu bisa stres dalam bidang akademiknya, dia tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolah, lalu juga stres dalam berinteraksi dengan teman-temannya, dan tentunya dia akan merasa bahwa buat apa sih aku sekolah, aku nggak nyaman, aku nggak bahagia, mulai nggak mau sekolah, rewel, dibangunin susah, jadi lalu mulai mengalami gangguan makan, nggak mau makan, nggak nafsu karena banyak teman-teman yang nggak suka sama dia misalnya. Lalu mulai mengalami juga gangguan tidur, jadi kesulitan tidur. Nah, kondisi gangguan makan, gangguan tidur, tidak semangat mengerjakan tugas-tugas, kemudian juga pertemanan yang sangat minim ya, artinya hampir nggak ada teman-teman yang mau berinteraksi sama dia. Nah, itu udah termasuk ciri-ciri yang cukup banyak, Mr. Anto. Artinya sebagai orang tua, please aware there is something with your kid, help them gitu kan. Kita kan sebagai orang tua wajib, nah alangkah baik juga bekerja sama dengan para guru, menanyakan sebetulnya ada apa dengan anak saya di sekolah. Mungkin ada sesuatu yang orang tua nggak tahu kan, karena kan sekolah menjadi tempat yang sangat spesial bagi anak setelah rumah itu, sehingga tentunya communication
guru dengan orang tua juga perlu dilakukan sehingga orang tua jadi sadar, oh saya nggak tahu nih, ternyata yang tahu malah Mr. Anto atau mungkin dari guru-guru sekolah yang di kelas, minta advice gitu, apa yang harus dilakukan. Kalau perlu diajak orang tua observasi anaknya selama di kelas bagaimana, apa yang terjadi sih gitu, sehingga kondisi kesehatan mental anak ini paling tidak simptom-simptom kalau kita bilang dalam psikologi ciri-cirinya gitu Mr. Anto ya, itu bisa dikurangin dan jelas bahwa apa yang harus dilakukan untuk step berikutnya. Apakah dia harus konseling, terapi dengan psikolog gitu ya, atau mungkin dia harus istirahat dulu di rumah gitu ya, mungkin dia butuh waktu untuk kita katakan sebagai dia berpikir dulu gitu ya, tenang dulu, lebih banyak diskusi sama orang tua, baru kembali lagi ke sekolah kalau udah ready. Seperti itu supaya dia juga bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah nantinya gitu. Betul sekali. Jadi setelah kita sudah mendiagnosa simptom-simptom tersebut, kita bisa melakukan follow up dan juga feedback buat anak-anak yang mungkin terdiagnosa seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu cermat, begitu luar biasa kita bisa melihat simptom-simptom ini dan juga kita bisa mengetahui sehingga kita bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menangani anak kita sejak dari dini. Nah, kalau kita tahu tadi bahwa disampaikan kolaborasi itu juga penting ya, Budian ya. Kolaborasi antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Artinya orang tua juga bisa mengobservasi. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru. Artinya sebagai orang tua juga adalah guru. Nah, bagaimana nih kita sebagai pihak sekolah ataupun guru-guru maupun juga orang tua yang ada di rumah ini menjaga stabilitas dari kondisi kesehatan mental anak-anak ini gimana nih? Menurut pandangan Ibu nih yang memang sudah malang melintang di dalam dunia psikolog dan juga tentunya banyak menangani hal-hal seperti ini. Ya. Jadi ini pertanyaan dalam mengarah pada guru bagaimana gitu ya. Jadi orang tua sebagai guru dan guru memang sebagai guru gitu ya. Ya tentunya gini, kan kalau di sekolah itu kan biasanya kita ada melakukan parents meeting gitu ya. Lalu kalau ada case khusus biasanya kan dipanggil orang tuanya. Nah, keterbukaan dari orang tua dan karena dia sudah tanda kutip menyerahkan anaknya di sekolah dan meminta bantuan untuk membimbing anak berkembang menjadi anak yang sehat secara mental dan fisik, itu harus diterima oleh orang tua bahwa anak saya itu concern nih, ada sesuatu yang perlu dilakukan. Diterima dulu gitu, acceptance bahwa anak saya ada sesuatu. Jadi biasanya kadang-kadang orang tua ada yang maaf nih, mungkin ada apa nih kok saya dipanggil, langsung anaknya yang dimarahin gitu. Jadi dia seakan-akan acceptance dengan surat dari guru atau dari kepala sekolah, tapi anaknya yang dimarah-marahin di rumah. Nah itu juga tidak baik. Jadi artinya coba diam dulu, resapi apa surat dari guru dan orang tua, atau mungkin ada kuncingan dari orang-orang lain ya, sehingga nambah-nambah bumbu gitu ya. Alangkah baiknya untuk tenang dulu, dibaca dulu dan langsung bertanya kepada pihak yang memberikan surat tersebut gitu ya, dari pihak sekolah tentunya. Apa yang terjadi pada anak saya dan coba untuk terbuka gitu ya, menerima masukan gitu ya, dan juga menceritakan secara jujur apa yang terjadi di rumah sebetulnya. Bagaimana interaksi kelekatan yang bisa membuat anak nyaman di rumah itu seperti apa, dan kira-kira apa yang membuat anak gak nyaman di rumah. Sehingga nanti ada kerjasama antara guru dan orang tua, berkesinambungan tentunya, bergandengan untuk membuat anak ini tumbuh gak cuman dia mungkin pintar pikirannya, tapi juga bisa mengelola emosi, mengelola perasaannya, dan bisa berinteraksi dengan nyaman dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. That was nice, kolaborasi ya. Jadi artinya dari pihak orang tua dengan juga sekolah kolaborasi untuk menjaga stabilitas dari mental anak-anak kita semuanya. Nah Budian, kalau kita ngomong nih, tadi kan sudah banyak cerita dari historinya, kemudian bagaimana kita harus menangani dan segala macamnya. Sering kita dengar katakan healing. Betul ya? Healing, kayaknya dikit-dikit healing. So apa sih sebenarnya healing ini sendiri dan hubungannya dengan mental health itu sendiri? Apa sih menurut pandangan Ibu nih? Ya, ini sangat menarik sekali Mr. Anto. Karena kalau kita bicara healing itu kan kita bicara bagaimana kita sebetulnya mengurangi tingkat stres. Actually itu. Jadi healing itu sebutan yang sangat kekinian ya. Ada yang bilang ini mental healing, ada yang bilang trauma healing dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau untuk anak-anak gitu ya, pasti berbeda dengan bagaimana orang tua melakukan healing ya. Jadi kalau anak-anak tuh healingnya biasanya apa sih yang kekinian bagi mereka saat itu? Misalnya mereka nonton YouTube, ya, nonton YouTube-nya di hari weekend, terus apa yang ditonton dari YouTube yang tentunya bisa mengunggah
perasaan positif. Jangan sampai nonton YouTube tapi mungkin film atau isi dari YouTube itu membuat perasaannya jadi nggak nyaman. Misalnya nonton film-film yang nggak bagus buat perkembangan anak ya, terlalu agresif gitu ya, atau mungkin terlalu menakutkan. Dan tentunya didampingi orang tua. Healing berikutnya misalnya bersama dengan keluarga. Coba anak untuk bekerja sama dengan orang tua, masak bareng, kemudian di tempat tidur mungkin baca komik bareng sama anak gitu. Itu juga termasuk healing karena anak jadi merasa hangat bahwa dia diterima oleh orang tuanya. Right. Orang tuanya sibuk nih dari Monday to Friday, maybe until Saturday ya, Mr. Anto. Kalau kemudian at least hari Minggunya itu ada quality time, we time between parents and the kids gitu. Sehingga anak juga merasa bahwa nggak apa-apa deh orang tua saya sibuk, tapi ada hari di mana aku di situ bersama dengan orang tuaku, dan itu momen yang nggak pernah aku lupakan dalam satu minggu. Menunggu banget hari Minggu itu bersama dengan parents. Yeah. Jadi lalu misalnya berenang bareng-bareng. Nah, melakukan aktivitas di luar itu sangat bagus. Lebih bagus daripada kita tidur-tiduran di kamar dan seperti apa ya. Jadi olahraga bersama, entah sepedahan, entah berenang sama-sama mungkin, terus piknik misalnya, pergi ke gunung gitu ya, atau hiking gitu ya, tempat-tempat bukit-bukit yang anak-anak bisa melihat suasana. Nah, itu juga berdekatan dengan alam. Dalam penelitian psikologi juga mengatakan itu bisa meningkatkan perasaan bahagia. Wow. Gitu. Jadi itu penting, nggak cuma ngendon di rumah. Jadi mungkin kalau saya bilang keywordnya itu engagement ya. Ya. Engagement dengan orang tua, spend the quality time with their parents, dan pasti akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Ya. Saya rasa pasti Bu Dian ini sudah sering banget nih kerap kali menyampaikan hal ini tersebut kepada mahasiswanya, kepada orang tua yang mungkin sudah sering kali konsultasi terhadap hal ini. Oke, Bu Dian, mungkin kita sudah hampir pada ujung podcast ini. Saya mau nih Bu Dian kira-kira kasih tips dan trik, serta mungkin bisa konklusi kepada para bapak ibu cermat yang akan menyimak podcast edukatif ini. Tentang sehat mental tentunya. Yes, tentunya. Oke, ya untuk bapak ibu pemirsa pendengar ya cermat cerita Jumat. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara sehat mental, kita tahu bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga. Sebagai orang tua wajib dan tentunya kita memberikan hak bagi anak untuk care pada anak. Care itu dengan memberikan cinta, kasih sayang, dengarkan anak, ayomi anak, temani mereka bertumbuh dan berkembang, karena bagaimanapun juga mereka selalu melihat orang tuanya seperti apa dan mereka akan tumbuh seperti orang tuanya. Jadi marilah kita jaga mereka supaya lebih sehat secara fisik dan tentunya secara mental, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya secara sehat, gembira dalam kehidupan ini, dan juga kemudian bisa bertanggung jawab untuk masa depannya, dan tentunya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Begitu dari saya. Luar biasa. Wah, terima kasih nih Bu Dian atas kedatangannya di podcast kami, dan tentunya saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu cermat akan banyak mendapatkan manfaat yang sangat berguna dan juga hal-hal yang inspiratif buat kita semuanya. So we have come to the end of this podcast, and I would like to say thank you to our guest speaker Ibu Dian yang begitu luar biasa bisa memberikan banyak informasi dan tips yang menarik tentang kondisi mental health pada anak. So I also agree with one of the quote from Linda Poexter. She said that one small crack does not mean that you are broken. It means that you are were to put to the test and you didn't fall apart. Pastikan orang tua cermat tidak sabar untuk mendengarkan podcast-podcast di episode selanjutnya. Terima kasih juga buat semua para pendengar podcast cermat di tahun 2022 ini, dan dengan topik dan tips yang akan kami share dan berikan kepada semua orang tua cermat. So I would like to wish you Merry Christmas and Happy New Year to everyone, and wish you have a great New Year in 2023. See you in our great topic in Cermat Cerita Jumat.